Mata Zheng Zhan menyala, dan dia memiringkan kepalanya saat dia bergumam, orang ini dari Tang Sekte memang tidak buruk. Dia menggabungkan jaring pemikat dan bom kejutan. Ini dapat mengontrol, mengusir, dan membawa efek ofensif pada saat bersamaan. Ini memang alat jiwa yang sangat inovatif, dan dimaksudkan untuk memberinya cukup waktu untuk sesuatu. Jika reaksi lawannya terlalu lambat, alat jiwa ini bisa langsung menjatuhkannya. Hichaito segera bergerak pada saat yang sama ketika dia menembakkan jaring dan bom kejutannya. Dia bergerak dengan cara standar yang biasanya dilakukan oleh para insinyur jiwa, dan dia mengikuti ujung panggung dan dengan cepat bergeser saat dia mengangkat meriam berat di bahunya. Sejumlah besar kerang pecah meledak dan meledak ke arah lawannya, dan dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbang di punggungnya pada saat yang sama, melonjak ke langit ketika dia menembakkan kerang yang pecah. Bom kejut itu memukul mundur Xiaoping, dan ia menunjukkan kekuatannya sendiri ketika gelombang bom pecah menyusul segera setelahnya. Pendorong jiwa bersinar di telapak tangan, kaki, paha, dan di belakang punggungnya ketika pendorong jiwa dari berbagai ukuran melengkapi alat jiwa tipe terbang di punggungnya dan membawa tubuhnya secara diagonal ke langit. Xiaoping melonjak ke udara dengan kecepatan yang luar biasa, dan berlari menuju Hichaito saat dia menghindari cangkang yang pecah itu. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke depan, dan cahaya putih menyilaukan muncul dari ujung tombak tepat ke arah Hichaito. Hichaito telah mengamati lawannya selama ini. Pendorong jiwa di tubuh Xiaoping semuanya tersembunyi di dalam dan melekat pada baju besinya, yang menutupi bagian terpenting tubuhnya. Xiaoping tidak mengenakan baju besi seluruh tubuh, tetapi gaya yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Dia menunjukkan betapa menguntungkan kelincahan ini ketika dia melayang di udara, dan semua pendorong jiwa itu memungkinkan dia untuk membuat beberapa gerakan yang tampaknya menentang hukum alam. Dia Chaito bergeser 3 kaki secara horizontal saat dia masih di udara, dan menghindari sinar cahaya begitu saja. Sayap di belakang punggungnya menurun dan memungkinkannya melayang di udara. Hichaito mematikan senjata di bahunya, dan sebuah meriam berbentuk aneh muncul. Bagian belakang meriam ini berbentuk kerucut, tetapi berbentuk persegi di bagian depan ketika ia meletakkannya di bahunya, dan ada 18 mulut meriam yang terbagi menjadi 3 baris. Cahaya ungu kebiru-biruan yang pekat dan intens mulai bersinar darinya. Pada saat berikutnya, kilat yang menyelimuti seluruh dunia mengalir ke arah Xiaoping. Alat jiwa apa itu? Bahkan Zheng Zhan terkejut. Dia telah membenamkan dirinya dalam alat jiwa selama hampir 100 tahun, tetapi bahkan dia tidak bisa mengenali alat jiwa Hichaito dengan semua pengalaman yang dia miliki. Ini berarti alat jiwa Hichaito diciptakan sendiri. Setiap sambaran petir yang ditembakkan meriam aneh ini setebal lengan. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa sambaran petir ini meledak begitu mereka dipecat, dan masing-masing coretan terbelah menjadi coretan petir yang bahkan lebih. 18 garis berubah menjadi jaring petir dalam sekejap dan meluncur ke arah lawannya, yang masih menyerang ke arahnya. Jaring ini memiliki area permukaan yang besar, dan tidak mungkin Xiaoping bisa mengelak ini tidak peduli seberapa lincah dan gesitnya dia. Dia Chaito memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, dan ada beberapa keterus-terangan di antara semua ketenangan yang selalu ada di sana. Namun, tidak ada yang langsung tentang alat jiwa di tangannya. Xiaoping sama-sama takjub oleh alat jiwa ini yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dia terus mengarahkan tombaknya ke depan, dan baju besinya bersinar di mana-mana sinar demi cahaya terkondensasi untuk membentuk penghalang putih yang melindungi tubuhnya. Murid Hichaito mengontrak. Itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 7. Xiaoping hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan terbukti bahwa dia tidak cukup kuat untuk menggunakan sesuatu yang sekuat penghalang jiwa pelindung kelas 7. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa alat jiwa ini memiliki karakteristik khusus yang memungkinkannya untuk mengoperasikannya. Alat jiwa ini mungkin memanfaatkan teknologi resonansi dan menggabungkan banyak penghalang jiwa pada saat yang sama, yang memungkinkannya meletus dengan kekuatan hebat seperti itu. Itu adalah satu-satunya cara Xiaoping dapat menghasilkan kemampuan pertahanan yang cocok dengan penghalang jiwa pelindung kelas 7, karena kelas 7 adalah pangkat sage jiwa. Tentu, ini juga karena Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Jika Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa tradisional seperti Hichaito, dia tidak akan menggunakan penghalang jiwa resonansi ini bahkan jika dia memilikinya, karena itu akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Memasang sesuatu seperti ini pada dirinya sendiri berarti akan sangat sulit untuk menggunakan alat jiwa lainnya, karena teknologi resonansi harus seiring dengan gelombang kekuatan jiwa di setiap titik di tubuhnya. Tidak ada cara untuk beralih ke alat jiwa lainnya. Xiaoping melepaskan penghalang jiwa kelas 7 dan segera melesat maju seperti panah. Dia tidak berniat untuk menghindari goresan petir itu lagi, langsung menyerang Hichaito. Penghalang jiwa kelas 7 Xiaoping memiliki kemampuan bertahan yang mengesankan,
Penghalang jiwa mengusir setiap kilat, dan Xiaoping tidak melambat sama sekali. Dia akan tiba di hadapan Hichaito kapan saja. Hichaito sudah bisa melihat pembunuhan dan ekspresi jahat di mata Xiaoping. Zheng Zhan sudah naik ke udara dari tanah, dan dia mempersiapkan dirinya untuk mengakhiri pertempuran ini segera setelah dibutuhkan. Ledakan. Sebuah ledakan kuat meletus antara Hichaito dan Xiaoping. Xiaoping masih memiliki penghalang jiwa kelas 7-nya, tetapi seluruh tubuhnya dikirim meluncur di udara seperti peluru. Penghalang jiwa kelas 7-nya pecah dari tumbukan, dan jika dia tidak melepaskan Invincible Barrier-nya, garis-garis petir yang berderak di langit akan mencabik-cabiknya. Hichaito masih melayang di udara, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Laras meriam dengan mulut seukuran mangkuk ditutup secara bertahap di dekat dadanya, masih berkedip-kedip dengan cahaya. Dia Chaito memindah meriam jiwa di bahunya sekali lagi, dan meriam merah keemasan yang kira-kira setebal lengan dan panjangnya sekitar 3 meter muncul di bahunya. Pandangan meriam berayun ke tempatnya di depan matanya, dan dia mengunci Xiaoping di kejauhan. Ada cerutu besar yang menyembul keluar dari sudut mulutnya, melepaskan gumpalan asap hijau. Cerutu dan asap hijau melengkapi penampilannya yang tangguh, dan ia tampak gagah dan menakutkan. Xiao Hongchen melompat dari kursinya di kemah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon begitu meriam panjang berwarna merah keemasan ini muncul. Meriam penyengat kelas 7. Bagaimana dia bisa memiliki meriam penyengat kelas 7? Meriam Stinger dianggap sebagai meriam jiwa target tunggal yang paling merusak. Lebih tepatnya, meriam penyengat harus dianggap sebagai sinar jiwa, dan itu hanya disebut meriam karena terlalu kuat. Tidak banyak insinyur jiwa menggunakan meriam penyengat karena mereka membutuhkan tujuan manual dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Namun, meriam penyengat memiliki jangkauan yang sangat panjang, dan biasanya digunakan untuk menyerang posisi yang dibentengi. Kelemahan terbesar dari meriam penyengat adalah bahwa ia tidak dapat mengunci sasarannya, dan ia tidak dapat melacak sasarannya. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Xiaoping tidak akan bisa menerima pukulan dari meriam penyengat ini bahkan jika dia mengaktifkan Invincible Barrier. Solusi terbaik melawan meriam penyengat adalah untuk menghindari serangannya, mengeksploitasi kelemahan yang tidak bisa mengunci target. Tapi Xiaoping melesat di udara setelah Hichaito membuangnya dengan metode yang tidak diketahui, menghantam penghalang pelindung tingkat kompetisi dan bangkit kembali. Invincible Barrier Xiaoping bisa melindunginya, tetapi tidak bisa membantunya menyerap dampaknya. Bisakah dia bereaksi pada waktunya untuk menghindari serangan meriam penyengat? Tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Karena itu, Zheng Zhan menjadi ragu-ragu. Dia tahu bahwa menghentikan Hichaito pada saat ini akan berarti bahwa dia menyatakan Hichaito menang. Namun, Xiaoping akan memiliki kesempatan lain untuk kembali dalam permainan jika dia menghindari serangan ini. Zheng Zhan tidak lagi percaya bahwa Xiaoping memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan Hichaito, yang sudah menunjukkan kecakapan insinyur jiwa kelas 7. Namun, tim Kekaisaran Sun Moon sudah turun 2-1. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka kehilangan poin lain begitu saja? Dia Chaito secara alami tidak peduli apa yang dipikirkan hakim. Dia membidik, dan dia menembak, itu sesederhana itu baginya. Lebih dari separuh cerutu di mulut Hichaito menghilang ketika dia menembakkan meriamnya, ketika asap dan abu mengepul ke segala arah. Sinar emas merah setebal jari memotong di udara lurus menuju Xiaoping. Tekanan yang sangat besar ini membawa bahaya bagi Xiaoping. Meskipun dia masih pusing dan gegar otak akibat tabrakan, bulu rontok mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, dan rambutnya berdiri di tepi tekanan yang tiba-tiba, memungkinkannya pulih dalam sekejap mata. Xiaoping tidak punya waktu untuk melihat ke atas untuk melihat apa yang terjadi, dan dia juga tidak punya waktu untuk membuat penilaian yang akurat. Dia segera mengaktifkan pendorong jiwanya dan mencoba untuk terbang secara diagonal dalam upaya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia merasakan rasa baal yang intens di tubuh ini saat ini. Xiaoping melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat jarum kecil menonjol dari dadanya, jarum yang bersinar dengan cahaya ungu kebiruan. Mati rasa yang luar biasa datang dari jarum ini. Itu, apakah dia menempelkan itu padaku sebelum aku membuka Invincible Barrier-ku ketika penghalang jiwaku kelas 7 dihancurkan? Tapi itu harus dianggap alat jiwa stasioner meskipun itu jarum. Ini adalah pemikiran terakhir Xiaoping sebelum dia melihat sinar merah keemasan menelan jarum ramping itu. Jarum kecil itu hancur, dan dia sendiri bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sesuatu juga. Sebuah lubang yang tidak lebih besar dari ibu jari muncul di Invincible Barrier Xiaoping dan hatinya pada saat yang bersamaan. Matanya menjadi kendur dan dipenuhi keraguan. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap mati dengan cara ini.
Secercah cahaya dingin berkedip di mata Hicha Ito, tapi dia dengan cepat kembali ke penampilannya yang sederhana dan jujur saat dia menarik meriam di tangannya dan perlahan-lahan turun dari langit. Zheng Zhan menangkap Xiao Ping secepat yang dia bisa ketika yang kedua jatuh dari langit. Namun, Zheng Zhan dengan cepat menemukan bahwa Xiao Ping tidak bisa diselamatkan, hatinya telah ditembakkan dengan cepat. Bagaimana orang bisa menyelamatkannya? Dia, mata Xiao Ping penuh putus asa. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dan dia mengeluarkan banyak darah sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kehampaan. 2 kematian akibat pertempuran dari 3 pertempuran. Penonton meledak menjadi kehebohan ketika Zheng Zhan mengumumkan kematian Xiao Ping. Mereka berada di dalam Sun Moon Empire, dan tidak di dalam Star Luo Empire seperti musim lalu. Tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mewakili Sun Moon Empire dalam kompetisi ini, dan 3 orang tewas, satu demi satu, di chapter ini. Bagaimana mungkin warga tidak marah? Mata Huo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut yang samar meskipun ekspresinya yang sedingin es di bawah panggung, dan dia melirik Hicha Ito di atas panggung. Hicha Ito berbalik pada saat ini, dan dia mengangguk dengan tenang pada Huo Yuhao sebelum dia mengeluarkan cerutu di mulutnya dan memberinya senyuman yang sepertinya mengandung makna yang jauh lebih dalam. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengenang adegan ketika Hicha Ito mempercayainya di saat itu. Kakak senior kedua, dia. Ekspresi Zheng Zhan sedikit hitam. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, tetapi dia gagal mencegah kematian lagi dalam pertandingan yang dia secara pribadi wasit, jadi tidak mungkin dia tidak merasa buruk sekarang. Namun, dia dihadapkan dengan pilihan sulit sekarang, dan hasilnya membuktikan bahwa dia membuat yang salah. Xiao Hongchen melompat ke panggung kompetisi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aku siap untuk ronde berikutnya. Di sisi lain, Huo Yuhao juga berbicara dari ruang tunggu Tang Sek. The Sekte Tang akan meninggalkan putaran eliminasi tunggal yang tersisa. Kami memilih untuk memasuki pertarungan kelompok secara langsung. Hicha Ito dan Xiao Hongchen terkejut sejenak, dan ekspresi Xiao Hongchen semakin suram dari sebelumnya. Hicha Ito mengerutkan kening sesaat sebelum dia mengambil botol susu dan melompat dari panggung kompetisi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mendukung keputusan Huo Yuhao. Sekte Tang sudah memenangkan 3 pertandingan. Ada 7 pertandingan dari chapter eliminasi tunggal, dan Sun Moon Empire tidak mungkin bisa menyalip Tang Sek dengan lebih dari 5 poin bahkan jika mereka memenangkan pertandingan yang tersisa. Hasil akhir harus ditentukan melalui pertempuran kelompok. Namun, Kekaisaran Sun Moon sudah kehilangan 2 dalam pertempuran, dan Huo Yuhao telah membunuh yang lain. 3 dari 7 yang asli sudah mati. Pengganti tidak diizinkan dalam putaran 7 orang ini, dan ini berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon akan sangat dirugikan dalam pertempuran kelompok berikutnya. Sekte Tang memiliki keunggulan absolut jika mereka memilih untuk langsung memasuki pertempuran kelompok, karena mereka 7 lawan 4. Zheng Zhan menatap dalam-dalam ke mata Huo Yuhao sebelum dia merendahkan suaranya dan menyatakan, putaran eliminasi tunggal telah berakhir. Kedua belah pihak dapat meluangkan waktu untuk beristirahat, dan kami akan memulai pertempuran kelompok setelah istirahat. The Tang Sek telah mengumpulkan 3 poin, dan Sun Moon Empire memiliki 7 poin. Di mimbar, wajah Su Tianran menjadi lebih gelap dan lebih gelap, dan alis Jing Hongchen juga bersatu. Kecakapan Tang Sek jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 2 partisipan pertama sama-sama beranggotakan 6 kaisar jiwa, dan Hicha Ito baru saja memperlihatkan kekuatan insinyur jiwa kelas 7. Itu benar untuk mengatakan bahwa 3 anggota dari Kekaisaran Sun Moon benar-benar ditekan oleh lawan mereka, daripada mereka tidak berhasil melepaskan kemampuan penuh mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan dan mengejutkan Jing Hongchen adalah seberapa kuat letusan Huo Yuhao. Jing Hongchen adalah douluo berjudul, dan bahkan dia merasa sedikit pusing dan kehilangan momen cahaya keunguan keemasan muncul. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengunci dan menentukan serangan aneh yang dilepaskan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa itu? Bahkan Invincible Barrier tidak bisa menghentikannya. Selanjutnya, Sekte Tang berada di kanan selama insiden itu. Pertempuran kelompok akan segera dimulai. Meskipun anggota tim cadangan Kekaisaran Sun Moon tidak jauh lebih lemah dari anggota tim utama mereka, ada keretakan. Selanjutnya, cucunya dan cucunya juga menjadi bagian dari turnamen ini. Sama sekali tidak mungkin bagi Jing Hongchen untuk tidak khawatir atau cemas. Su Tianran bertanya dengan jelas, bisakah mereka memenangkan pertarungan kelompok? Dia banyak menekankan pada turnamen tahun ini. Jing Hongchen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku memiliki keyakinan pada anak-anak itu. Namun, aku mohon kamu memberi aku izin untuk menjaga orang-orang itu dari Sekte Tang di sini selamanya setelah turnamen.
Mereka akan tumbuh menjadi masalah nyata di masa depan jika mereka memiliki kehebatan seperti itu di usia yang sangat muda. Su Tianran meliriknya dan berkata, entah kamu membuat mereka tunduk, atau kamu membuat mereka menghilang. Juzi masih duduk di samping Su Tianran, dan matanya sedikit bergeser menanggapi. Hicha itu duduk di samping Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tidak berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menatapnya dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja, kakak senior kedua? Hicha itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Hehe, aku baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya ketika dia berbicara, dan dia menatap mimbar di kejauhan dengan pandangan tenang di matanya. Di sana di kursi yang tinggi di atas semua orang. Arena dan penonton telah tenang, dan beberapa master jiwa tipe bumi bergegas ketika mereka mencoba untuk memperbaiki tahap kompetisi. Pertempuran kelompok akan segera dimulai, dan meskipun tahap kompetisi berdiameter 100 meter dan tidak terlihat kecil sama sekali, itu tidak bisa dianggap luas jika menampung 14 orang sekaligus. Yang paling tidak bisa dilakukan oleh panitia adalah memperbaiki permukaan panggung. Donger, kamu akan tetap di sisiku nanti, dan kamu bertanggung jawab untuk melindungiku, kata Huo Yuhao dengan jelas. Wang Donger tertegun sejenak. Matanya berputar ke arah yang lain, tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya. Dia memaksa dirinya untuk tidak menolak Huo Yuhao dan bertanya apakah itu tidak adil bagi yang lain. Huo Yuhao memandang rekan senegaranya yang lain. Tolong ikuti bimbingan aku dari deteksi spiritual aku selama pertempuran kelompok setelah ini. Kami harus memenangkan ronde ini, dan kami tidak mampu mempertahankan kerugian atau cedera sama sekali. Semua orang mengangguk setuju. Huo Yuhao memejamkan matanya sekali lagi, tetapi tangan kanannya masih memegang tangan kiri Wang Donger. Semua orang memejamkan mata satu demi satu, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi puncak mereka dan pergi berperang dalam kondisi terbaik mereka. Chapter berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati bagi mereka, dan salah langkah tunggal bisa menyebabkan cedera, dan bahkan mungkin kematian. Untungnya, insinyur jiwa yang kuat itu telah mengambil alih sebagai hakim, jadi chapter ini akan jauh lebih aman daripada yang lainnya. Ada banyak keributan di sekitar arena. Warga dan keluarga bangsawan sama-sama mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri. Mereka yang lebih akrab dengan aturan kompetisi awalnya berharap bahwa turnamen akan sedikit lebih tenang setelah fase eliminasi awal berakhir dan turnamen berkembang menjadi round robin. Bagaimanapun, tahap round robin tidak secara langsung menentukan pemenang akhir dan pecundang. Akumulasi poin terkait dengan apakah tim akan maju ke chapter berikutnya, tetapi satu kekalahan tidak berarti bahwa tim akan tersingkir segera. Siapa yang mengira bahwa chapter round robin yang tidak mereka duga terlalu intens begitu epik, dan ini hanya chapter pertama. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Tang Sekte sebelumnya, dan mereka melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy negara mereka. The Sekte Tang akhirnya membunuh 3 mereka sendiri berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati para penonton ada bersama tim Sun Moon Empire, tetapi serangan memalukan terhadap Wang Donger sebelumnya membuat penonton bersorak lebih tenang dari sebelumnya. Itu adalah pukulan yang rendah, dan terlalu memalukan. Itu juga alasan mengapa sebagian besar penonton tidak merasa buruk atau kasihan Yao Xinghao setelah kepalanya meledak dari serangan hebat Huo Yuhao. Tidak ada yang berharap bahwa Sekte Tang akan memiliki kemenangan besar seperti itu. Mereka yang suka berjudi tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa negara mereka melarang judi. Kalau tidak, mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki di chapter ini. Itu benar. Jika Tang Sekte akhirnya mengalahkan tim Sun Moon Empire, itu akan menjadi kesal terbesar sejak awal turnamen ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan seutas harapan untuk pertarungan kelompok yang akan dimulai. Mereka secara alami berharap bahwa Kekaisaran Sun Moon akan muncul sebagai pemenang, tetapi 3 kekalahan berturut-turut sebelum ini mengguncang kepercayaan diri dan keyakinan mereka. 2 peserta pertama Sekte Tang sebenarnya adalah 2 kaisar jiwa berdering 6. Bagi sebagian besar warga, Kaisar Jiwa sudah dianggap orang yang tidak dapat disangkal dan sangat terhormat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Lantai panggung kompetisi dengan cepat diperbaiki. Tidak ada waktu untuk menginstal ulang papan logam, tetapi setidaknya itu tidak mempengaruhi turnamen. Langkah di atas panggung, semuanya. Zheng Zhan mengumumkan dengan suara berat. Wang Donger adalah yang pertama berdiri, berjalan di belakang Huo Yuhao saat dia perlahan mendorong kursi rodanya ke depan. Yang lain tidak menyusul mereka dan mengikuti di belakang, lebih dari cukup untuk membuktikan status Huo Yuhao sebagai pemimpin tim. Di sisi lain, 4 anggota Sun Moon Empire yang tersisa berdiri dan melompat ke panggung satu demi satu. Xiao Hongchen masih mengenakan tatapan hikmat dan berbahaya itu,
dan dia berjalan di depan semua orang saat dia memelototi Huo Yuhao di kejauhan. Tinju Xiao Hongchen mengepal erat, seolah dia akan menelannya. Putaran ini adalah 7 lawan 4, dan mereka yang benar-benar akrab dengan anggota tim Tang Sekte mengerti bahwa Sekte Tang praktis memiliki keunggulan absolut atas lawan-lawan mereka. Kecuali beberapa keadaan khusus muncul, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk membalikan keadaan. Ini juga manfaat membunuh lawan dalam pertandingan eliminasi tunggal, karena tidak sulit untuk melihat berapa banyak tekanan yang tim harus pertahankan dengan 3 orang lebih sedikit. Sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi tepat pada saat itu. Xiao Hongchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Hakim, kami mengakui kekalahan untuk pertempuran kelompok." Zheng Zhan tertegun sejenak, dan dia bertanya lagi untuk memastikan. "Apakah kamu mengatakan bahwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok, yang juga berarti bahwa kalian telah kehilangan seluruh putaran ini?" "Iya." Xiao Hongchen menggertakkan giginya saat dia mengangguk berat. Mata Huo Yuhao berbinar saat dia duduk di kursi rodanya. Matanya terpejam saat menatap balik ke arah Xiao Hongchen, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya dengan erat. Zheng Zhan berhenti sejenak saat dia menatap mata Xiao Hongchen. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Baiklah, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok. Sekte Tang menang di chapter ini." Zheng Zhan adalah title Douluo berdering 9. Dan suaranya merambat ke setiap sudut arena sehingga setiap orang yang hadir bisa mendengar. Ada keributan segera. Kembali ke mimbar, Su Tianran juga terkejut. Jing Hongchen berpikir bahwa Su Tianran akan meledak marah, tetapi wajah Su Tianran tersenyum. Dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan memberi atau menerima. "Tidak buruk, Hallmaster Hongchen. Cucu kamu telah membaik banyak selama bertahun-tahun, dan dia tidak begitu keras kepala dan semua tentang tinju lagi." Jing Hongchen menunduk dan memaksakan diri untuk tertawa. "Dia mempermalukan kekaisaran, Yang Mulia. Silakan menghukumnya." Su Tianran tersenyum dan berkata, "Tahap round robin baru saja dimulai, dan chapter ini masih jauh dari selesai. Hasil akhirnya belum terungkap, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia mempermalukan kita atau tidak. Selain itu, aku yakin dia akan belajar dari pelajaran ini, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di putaran berikutnya. Namun, Sekte Tang cukup menarik, dan mereka tampaknya cukup kuat. Imperial Tutor, apa kemampuan yang digunakan Huo Yuhao sebelum ini?" Imperial Tutor sedang duduk di sisi yang lain, dan dia dibalut dari kepala sampai kaki dalam warna hitam. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Aku percaya itu adalah serangan tipe spiritual. Jiwa bela dirinya adalah sepasang mata, tetapi mata ketiga itu seharusnya muncul dari beberapa mutasi, dan itu mungkin mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri kedua sekte tubuh. Ini telah memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatan spiritual yang hebat. Keterampilan jiwa itu sangat kuat, dan aku takut tidak ada seorang pun di peringkat yang sama dengan dia yang bisa menahan serangan itu. Dibutuhkan alat jiwa atau keterampilan jiwa khusus yang dirancang khusus untuk melawan keterampilan jiwa itu jika seseorang ingin menanganinya, dan aku percaya Hallmaster cukup mahir dalam hal-hal seperti itu. Aku percaya bahwa cucu Hallmaster memilih untuk mengundurkan diri sementara karena dia belum menemukan cara untuk menangani keterampilan itu, dan dia berharap untuk melestarikan kekuatan bertarung timnya sehingga mereka dapat terus melanjutkan putaran berikutnya. Akan selalu ada kesempatan lain untuk membalas dendam." Jing Hongchen mengangguk. Ekspresinya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya dengan penegasan tutor kekaisaran. Rostrumnya tenang dan sejuk, tetapi itu tidak berarti para penonton memiliki ketenangan yang sama. Mundur tanpa pertempuran adalah tindakan pengecut di mata mereka, dan tim yang mewakili martabat kekaisaran sebenarnya mengakui kekalahan, begitu saja. Teriakan dan kutukan bergema di seluruh arena, dan beberapa warga impulsif akan bergegas maju jika tidak ada tentara yang berjaga di sekitar. Xiao Hongchen melemparkan pandangan dingin ke arah Huo Yuhao setelah mengakui kekalahan, sebelum melompat dari panggung kompetisi bersama dengan saudara perempuannya dan 2 temannya yang tersisa. Tidak ada lagi yang dikatakan. Mata Huo Yuhao terpejam. Kekaisaran Sun Moon akan jauh lebih sulit untuk ditangani sekarang. Su Sanxi mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan mereka untuk selamanya. Aku tidak berharap mereka begitu ketakutan." Jiang Nannan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berpikir mereka takut." Lihatlah mata Xiao Hongchen. Apakah kamu melihat setetes ketakutan? Kami pasti tidak akan dapat muncul tanpa cedera bahkan jika kami bertemu mereka secara langsung dan mengalahkan mereka dalam pertempuran kelompok. Kami sudah membaik sejak 5 tahun lalu, tapi aku yakin lawan kami juga sudah membaik.
Jangan lupa bahwa kedua bersaudara itu sudah menjadi Raja Roh 5 tahun yang lalu. Xiao Xiao menimpali, tim cadangan Kekaisaran Sun Moon tidak bisa selemah itu. Meskipun kami telah memenangkan chapter ini, kami belum melakukan banyak hal untuk melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ayo pergi, kata Huo Yuhao. Semua orang turun dari panggung kompetisi, dan ekspresi mereka segera menjadi jauh lebih santai dari sebelumnya. Tidak peduli apa, mereka masih berhasil mengalahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di depan kerumunan Sun Moon Empire. Mereka percaya bahwa nama Tang Sekte akan beresonansi melalui setiap rumah tangga dalam Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, tim lain juga akan mulai lebih menekankan pada mereka. Huo Yuhao. Sebuah suara terdengar di belakang mereka tepat ketika mereka akan kembali ke Brilliant Delik Hotel, dan seseorang memblokir jalan mereka. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat orang ini. Apakah kamu butuh sesuatu, Qiwer? Wang Qiwer, pemimpin tim Akademi Shrek, adalah orang yang telah menghentikan mereka. Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, Akademi Shrek tidak membutuhkan bantuanmu. Kami akan mengalahkan mereka semua. Tentu saja, dia tahu mengapa Tang Sekte memutuskan untuk pergi habis-habisan di chapter ini. Suaranya terdengar keras dan dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan kemauan keras. Huo Yuhao masih dibawa mantranya sendiri. Dan dengan demikian ekspresinya hanya bisa dingin ketika dia berkata dengan jelas, kami tidak bermaksud membantu kalian, dan kami hanya membantu diri kita sendiri. Kami telah memenangkan chapter pertama, dan semoga sukses untuk kalian. Wang Qiwer mendengus dingin saat dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang melihatnya, tetapi dia menggigit bibirnya yang merah ketika dia berbalik, dan matanya sedikit kosong dan kosong. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah dia melakukan semua itu untukku? Tahap round robin berlanjut, tetapi Sekte Tang dan tim Kekaisaran Sun Moon keduanya memutuskan untuk segera pergi. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat begitu mereka kembali di hotel. Huo Yuhao mengikuti Wang Dong'er kembali ke kamar mereka. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, buka pakaianmu. Wang Dong'er tertegun sejenak, tetapi dia cepat pulih dan mengerti bahwa dia ingin melihat luka-lukanya. Tapi dia masih cemberut dan berkata, Yuhao, kamu tidak diperbolehkan menggunakan mantra sedingin es itu lagi. Aku tidak menyukaimu seperti ini. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Apakah kamu pikir aku akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pertempuran dengan kamu di sekitar jika aku tidak menggunakan kemampuan ini? Aku tidak mengatakannya sebelum ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa kita mungkin tidak memenangkan pertempuran kelompok hari ini. Jika aku tidak salah, kemampuan Xiao Hongchen telah menembus ke tingkat lain. Aku mempelajari peredaran darahnya dan kekuatan jiwanya undulasi dekat sebelum ini, dan aku percaya bahwa penilaian aku benar. Wang Dong'er tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sudah, bagaimana mungkin? Dia baru berumur 20 tahun. Huo Yuhao menjawab, jangan lupa bahwa Hall Virtueus Virtue terlalu kaya, dan mereka tidak kekurangan sumber daya apapun. Bukan tidak mungkin menggunakan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk mengusir Soul Sage pada usia 20. Selain itu, efek yang dimiliki kemampuannya terhadap alat jiwa sangat sulit untuk dihadapi. Aku sangat khawatir tentang bagaimana tim Shrek Academy akan melawan mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran melawan Kekaisaran Sun Moon dengan penampilan kita hari ini, dan dengan kemuliaan Akademi Shrek yang dipertaruhkan. Mereka pasti akan memilih untuk bertarung sampai akhir, tetapi itu bukan sesuatu yang ingin aku lihat. Wang Dong'er berpikir sejenak dan berkata, kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Jangan terlalu banyak berpikir. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, ini akan sangat sulit bagi Shrek Academy untuk mengalahkan tim Kekaisaran Sun Moon dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sekitar. Kenapa kamu belum melepas bajumu? Wang Dong'er memerah. Kamu menatapku seperti itu, bagaimana aku bisa melepas mereka? Mata Huo Yuhao sedingin biasanya. Wang Dong'er merasa seolah sedang diawasi dan diinterogasi oleh sepasang mata itu, dan rasanya tidak enak sama sekali. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, aku akan berbalik, kalau begitu. Berbaringlah di tempat tidur setelah kamu melepas pakaian, dan aku akan membantu kamu memeriksa tubuh kamu. Sudut mulut Wang Dong'er berkedut. Kata-katamu terdengar sangat aneh. Kamu tidak diizinkan menyentuh tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu kunjungi. Ahem, apakah aku orang seperti itu? Huo Yuhao menjawab dengan tenang. Wang Dong'er mendengus dan membalas, ya, kamu. Butuh 5 menit,
Ketika Wang Dong'er mengambil waktu dan dengan enggan melepas pakaiannya sebelum dia menelungkup di tempat tidur, dan Huo Yuhao mulai memeriksa luka-luka di punggungnya. Efek pertahanan Goddess of Light Possession sangat luar biasa. Meskipun sinar dekomposisi tidak memiliki unsurnya sendiri, Possession menahan beban serangan, dan Wang Dong'er hanya mengalami lecet dan goresan permukaan. Dia juga menggunakan elemen cahaya yang kuat, dan ini terus-menerus memelihara tubuhnya dan membantunya pulih. Huo Yuhao masih tidak yakin terlepas dari semua itu. Dia diam-diam menusuk lubang di jarinya sendiri saat dia memeriksa luka-lukanya, dan dia memeras darah ke luka-lukanya. Emas kehidupan yang telah dia telan mengandung energi kehidupan yang sangat besar, dan meskipun hanya sedikit yang tersisa karena dia terus mengasimilasinya, dia masih memiliki energi kehidupan yang cukup. Pemulihan Wang Dong'er secara alami dipercepat karena darahnya. Yuhao, kompetisi rekayasa jiwa elit Kota Radiant akan terjadi besok malam, kan? Beruntung bagi kami, ini pada hari yang berbeda dari turnamen kami sendiri. Wang Dong'er sedikit panik dan cemas. Meskipun hubungannya dengan Huo Yuhao sudah diselesaikan, ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan tubuh telanjangnya di hadapannya. Huo Yuhao hanya melihat ke belakang, tapi dia masih gadis muda, dan itu sangat memalukan. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara tentang hal-hal lain sehingga dia dapat mengalihkan perhatiannya. Mata Huo Yuhao sudah kendur pada saat ini. Dia merasakan sakit hati yang hebat melihat 3 luka di punggung Wang Dong'er. Tetapi meski begitu, kulitnya yang halus dan halus, lekuk tubuh yang lembut, pinggangnya yang tipis dan ramping, dan bokongnya yang gagah begitu memikat dan indah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya mengundang dia untuk melakukan kesalahan. Tidak ada mantra yang memungkinkan Huo Yuhao tetap tenang di saat seperti ini. Dia menarik napas dalam dan kuat lagi dan lagi sehingga dia bisa menjaga ketenangannya. Butuh banyak upaya sebelum jari-jarinya yang gemetar berhasil mengoleskan sebagian darahnya ke ketiga luka Wang Dong'er. Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Kenapa lukaku terasa sangat gatal? Wang Dong'er tiba-tiba menggeser tubuhnya dengan halus. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya membeku. Tepat ketika Wang Dong'er menggeser posisinya, 2,5 lingkaran yang diperas dari bawah dadanya memasuki bidang pandangannya. Ini, proporsinya sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Tao, dia tidak terlalu jauh. Kenapa kamu tidak bicara, Yuhao? Wang Dong'er berbalik untuk menatapnya, dan dia secara kebetulan bertemu dengan matanya yang terpaku pada suatu tempat tertentu. Dia berseru kaget dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dan melemparkan bantal ke arahnya dengan tangannya yang lain. Apa yang kamu lihat, idiot? Huo Yuhao sama sekali tidak siap, dan bantal itu hampir membuatnya pusing. Namun, dia tetap mempertahankan ketenangannya karena mantranya dan dia menjawab dengan tenang. Aku menatap hal-hal paling indah di dunia. Wang Dong'er menjulurkan kepalanya dari bawah selimut dan berkata dengan marah, apakah mereka baik untuk dilihat? Huo Yuhao terdengar sangat serius ketika dia menjawab, ya, mereka sangat baik. Wang Dong'er mendengus kesal dan berkata, kamu tidur di lantai hari ini sebagai hukuman. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi pucat ketika kepalanya dimiringkan secara diagonal ke kursi rodanya. Aku telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Aku merasa sangat lemah. Dia menutup matanya saat dia berbicara. Wang Dong'er benar-benar terkejut dengan perilakunya, dan dia membungkus selimut di sekitar dirinya saat dia duduk. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa seseorang yang tidak tahu malu memiliki mata tertutup, tetapi bulu matanya masih bergetar samar. Kamu merasa lemah, ya? Kemudian kamu bisa duduk di kursi roda dan merasa lemah seperti yang kamu inginkan. Aku akan tidur siang, dan kamu bisa melupakan makan siang setelah ini. Tetap saja di sana dan merasa lelah. Wang Dong'er bergumam dengan dingin, dan dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dengan selimut menutupi tubuhnya sebelum dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Huo Yuhao membuka matanya dengan putus asa. Aku juga tidak ingin menjadi seperti ini, dan ini semua karena mantra itu. Ya, itu semua karena itu. Mantra itu akan selalu membuatku berurusan dengan hal-hal dengan cara yang paling bermanfaat bagiku. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan mantra ini lagi. Kamu tidak bisa menyalahkan aku, Dong'er. Kamu tidak bisa menghukum aku seperti itu. Wang Dong'er masih terdengar agak kesal. Kamu masih di bawah mantra itu, jadi aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu katakan. Selain itu, berurusan dengan hal-hal adalah satu hal, dan mata kamu melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan adalah hal lain. Jika aku tidak menghukummu dengan cara tertentu, HMPH. Huo Yuhao terus berbicara dan berkata,
Kamu sudah berubah, Donger. Kamu selalu begitu lembut dan lembut dalam beberapa hari terakhir. Mengapa kamu seperti ini hari ini? Aku hanya melihat-lihat, ini bukan masalah besar. Wang Donger duduk dan menatap Huo Yuhao dengan serius. Katakan sejujurnya, Yuhao. Apakah kamu suka bagaimana aku seperti sekarang? Atau apakah kamu suka betapa lembut dan lembutnya aku? Huo Yuhao terkejut. Aku tidak tahu. Keduanya tampak cukup bagus. Ketika kamu hangat, aku merasa seperti akan mencair. Namun, aku merasa sedikit lebih akrab dengan cara kamu sekarang. Ada apa, Donger? Apakah ada sesuatu di pikiran kamu? Jika ada, kamu harus memberitahu aku. Kamu tidak boleh menyimpan botol di hati kamu. Apa aku membuatmu marah? Entah bagaimana.